Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, yang mana kasus ini mendapatkan perhatian dari warga masyarakat Indonesia karena di dalamnya itu ada oknum dari pihak polisi melakukan tembakan kepada Brigadir Joshua. Itu semua diotaki oleh Kadif Propam Verdi Sambo. Inilah yang akhirnya menjadi perhatian masyarakat, teman-teman. Dan kalau kita lihat kemarin sudah ada rekonstruksi adegan ulang terkait pembunuhan berencana itu. Di sana hadir Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Brigadir RR, Baradae, Kuat Ma'ruf, itu mereka hadir di sana untuk melakukan rekonstruksi dan semua itu sudah menjadi tersangka. Tetapi yang menjadi pertanyaan publik juga, teman-teman, kenapa Ibu Putri Chandrawati sampai hari ini belum ditahan? Karena PC atau Ibu Putri Chandrawati sudah menjadi tersangka dan kemarin sudah melakukan rekonstruksi. Tetapi ini masalah tersendiri, teman-teman, dan diperbincangkan juga terkait posisi Ibu PC yang sampai hari ini belum menjadi tahanan, yang sampai hari ini belum ditahan. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil temuan dari pihak Komnas HAM yang kemarin tanggal 1 September sudah menyerahkan dokumen hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan di dalamnya ada hal yang ini sensitif disampaikan dan bentuknya rekomendasi bahwa kasus pelecehan yang terjadi pada Ibu PC itu menjadi dugaan dari Komnas HAM. Jadi ada rekomendasi supaya pihak kepolisian mengusut kasus dugaan pelecehan. Dan ini, teman-teman, yang menjadi kontraproduktif menurut saya. Kemarin pihak kepolisian kan sudah menyatakan bahwa tidak ada kasus pelecehan seksual. Dan itu kemarin di Duren 3 sudah dihentikan perkara atau kasus itu, teman-teman, karena memang tidak ditemukan yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Namun demikian Ibu PC tetap mengatakan bahwa dia adalah korban pelecehan seksual. Apalagi Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan yang katanya ada dugaan bahwa Brigadir J itu melecehkan di rumah Magelang. Nah, ini, teman-teman, yang tidak akan diterima oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. BAP Verdi Sambo mengatakan Putri diperkosa hingga dibanting Joshua di Magelang. Peristiwa di Magelang dalam rangkaian pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih menyimpan misteri, terutama soal klaim istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tentang adanya pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan pada 7 Juli 2022. Pelecehan seksual ini bahkan disebut-sebut menjadi alasan utama Verdi Sambo gelap mata lalu membunuh Joshua. Namun detail bagaimana pelecehan seksual itu terjadi hingga kini belum ada pihak yang merincinya, termasuk oleh Komnas HAM yang merekomendasikan agar pengakuan Putri ini ditindaklanjuti. Gambaran pelecehan seksual itu sedikit banyak terkuat lewat berita acara BAP Irjen Verdi Sambo. BAP itu terkait pelanggaran kode etik profesi Polri KEPP dengan wujud membuat skenario kejadian yang tidak sebenarnya, tidak menaati dan menghormati norma hukum,
dan melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dalam pemeriksaan oleh Divisi Propam pada 22 Agustus 2022 itu, Sambo mengaku istrinya telah diperkosa oleh Yosua saat berada di Magelang. Saat itu, Ferdi Sambo dan Putri tengah berada di Magelang untuk mengantarkan anak mereka yang bersekolah di sana. Selama di Magelang, mereka tinggal di rumah di Komplek Cempaka. Di sana ada sejumlah ajudan, yaitu Bribka Riki Rizal, Brigadir Yosua, Brigadir Deden, dan Barada Richard Eliezer. Saat itu ada juga sopir pribadi Kuat Ma'ruf dan ART bernama Susi. Pada 7 Juli 2022, pukul 00 WIB, Sambo dan Putri merayakan ulang tahun ke-22 pernikahan mereka bersama para ajudan dan ART. Perayaan itu hanya untuk internal. Pada 7 Juli 2022, pukul 05.00 WIB, Sambo pulang ke Jakarta menggunakan mobil yang disiapkan oleh panitia HUT Bayangkara. Sambo bersama ajudan bernama Deden pergi Bandara Yogyakarta menuju Jakarta dengan batik air dan tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Di bandara, Sambo dijemput oleh Baratu Prayogi langsung ke Mabes Polri untuk bertugas hingga malam. Pada Jumat 8 Juli dini hari, Sambo mengaku mendapat telepon dari Putri. Dari panggilan telepon itu, Putri mengaku Yosua telah melakukan hal kurang ajar di Magelang. Jadi teman-teman, laporan Ibu PC itu ternyata lewat telepon pada saat posisi Ferdi Sambo ada di Jakarta, ditelepon dari Magelang ke Jakarta. Jadi kalau selama ini kan persepsi kita, Ibu PC itu melaporkan kasus pemerkosaan itu pada saat bertemu di Magelang. Jadi Ibu PC bertemu dengan Ferdi Sambo di Magelang, melaporkan kejadian itu. Nah, karena dia merasa marah, kemudian dia langsung pulang duluan ke Jakarta dan dia melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan itu. Kalau kita lihat keterangan-keterangan di awal, ternyata dalam BAP dari Ferdi Sambo, justru Ferdi Sambo itu pulang ke Jakarta dan di Jakarta ditelepon oleh Ibu PC. Istri saya tidak enak badan dan merasa ketakutan karena Brigadir Yosua telah melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada istri saya. Bahwa istri saya menelepon pada saya tanggal 8 Juli dini hari, menelepon sambil menangis dan ketakutan. Istri saya menyampaikan bahwa Yosua telah melakukan hal kurang ajar, masuk paksa ke dalam kamar istri saya, kata Sambo. Putri lalu meminta pulang hari itu juga. Putri juga meminta Sambo tidak menghubungi ajudan lainnya tentang kejadian ini. Dia khawatir terjadi keributan di Magelang. Dikarenakan Yosua memiliki senjata dan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ajudan saya yang lain. Istri saya meminta agar tidak menelepon siapa-siapa dan menyampaikan kepada saya akan disampaikan cerita yang sebenarnya pada saat tiba di Jakarta, kata Sambo. Selain itu, Sambo mulai cemas karena belum tahu betul apa yang terjadi. Dengan kondisi itu, saya sebagai suami dan kepala rumah tangga merasa cemas dan gelisah karena saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada istri saya, tuturnya. Istri saya pada saat menelepon terdengar seperti berbisik-bisik, ketakutan dan menangis karena rumah saya yang di Magelang berukuran kecil sehingga khawatir saat menghubungi saya diketahui orang lain yang berada di rumah, kata Sambo. Saat mengikuti permintaan Putri untuk tidak menelepon siapa-siapa dan menunggu kedatangan Putri, setelah Putri dan rombongan tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, Jaksel, Sambo langsung berbicara dengan Putri. Saat itu Putri menceritakan apa yang dialaminya di Magelang. Istri saya melawan dan Brigadir Yosua membanting istri saya sampai lantai kamar. Dan kemudian istri saya tergeletak di pintu kamar mandi dan meminta tolong kepada saudara Susi dan saudara Kuat, kata Sambo. Mereka yang menyaksikan istri saya tergeletak di depan kamar mandi, ujar Sambo. Mendengar cerita itu, Sambo emosi dan marah. Reaksi saya sebagai suami dan kepala
Keluarga emosi dan marah ketika mengetahui istri saya diperlakukan seperti itu. Dan itu terjadi di hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22, ucap Sambo. Nah, itu teman-teman terkait peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh, ini masih dugaan teman-teman, dilakukan oleh Brigadir Yosua. Tetapi pengakuan ini adalah pengakuan sepihak teman-teman, pihak dari istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati, dan juga keterangan dari Kuat Ma'ruf yang katanya telah terjadi pemerkosaan, dan itu sudah dituangkan dalam BAP dari Ferdy Sambo. Tetapi pertanyaannya teman-teman, apakah mungkin itu dilakukan oleh Brigadir Yosua? Padahal kalau kita lihat Brigadir Yosua ini posisinya ada di Magelang itu bersama dengan M. Kuat. Kemudian juga ada ajudan yang lain. Ada juga Susi. Apakah itu akan dilakukan? Padahal katanya rumah yang ada di Saguling itu ukurannya kecil, tidak besar. Padahal di situ ada Susi, yaitu pembantu rumah tangga, ada M. Kuat, ada Brigadir Yosua, ada Ibu PC sendiri. Apakah itu akan dilakukan oleh Brigadir Yosua? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kemudian ditambah lagi yaitu rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, katanya ada dugaan pelecehan di sana. Tetapi sekali lagi Komnas HAM ini menerima informasi itu dari Ibu PC. Dari keterangan Ibu PC ini kemudian ada rekomendasi dari Komnas HAM. Tetapi Komnas HAM tidak mendapatkan bukti terkait itu. Tidak ada bukti, tetapi Komnas HAM sudah berani merekomendasikan untuk mengusut kasus ini karena ada dugaan Brigadir Yosua ini melecehkan istri Ferdy Sambo. Pertanyaan kita adalah apakah itu mungkin dilakukan oleh Brigadir Yosua? Karena menurut keterangan para ahli itu katanya orang yang melakukan pelecehan seksual itu harus punya relasi kuasa. Itu artinya teman-teman, orang yang lebih berkuasa itu melecehkan orang yang tidak berkuasa. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Ibu PC ini kan atasan dari Brigadir Yosua. Apakah atasannya ini bisa dilecehkan oleh bawahannya? Ini logika kita teman-teman terkait peristiwa di Magelang. Apakah itu mungkin dilakukan? Padahal di sana ada M. Kuat, ada Susi. Kok sampai berani melakukan itu, bahkan memperkosa kemudian membanting dari Ibu PC. Ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Kenapa begitu? Karena kita memakai logika teman-teman. Ini Ferdy Sambo adalah atasan dari Brigadir Yosua. Ibu PC adalah istri dari Ferdy Sambo, atasannya. Padahal namanya ajudan itu melakukan sesuatu itu atas dasar perintah. Ketika ada perintah dia katakan siap. Nah ini teman-teman kalau kita membuat logika terkait kejadian di Magelang. Jadi bukti tidak ada, namanya pemerkosaan atau pelecehan itu kalau ada bukti, ada dua alat bukti, maka itu bisa dilakukan tersangka kepada Brigadir Yosua. Tetapi selama tidak ada bukti, karena kalau hanya saksi saja ini tidak kuat. Yang kedua, itu tidak ada visum terkait kejadian yang ada di Magelang. Kalau benar Ibu PC itu dibanting oleh Brigadir Yosua, mestinya dia melaporkan ke kepolisian, kemudian dilakukan visum oleh dokter. Nah namanya banting itu pasti ada bekasnya teman-teman. Orang dipukul saja itu ada bekasnya, apalagi dibanting. Ini tidak lapor ke polisi, tidak ada pemeriksaan. Bagaimana mungkin ini dilakukan oleh Brigadir Yosua? Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Ibu PC pada waktu hari H itu langsung lapor ke polisi karena dibanting, diperkosa, maka itu akan ketahuan teman-teman. Tetapi dia tidak lakukan itu, tidak lapor polisi, tidak visum. Mana bisa pihak kepolisian menetapkan bahwa Brigadir Yosua itu melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Sementara pengakuan dari Ibu PC maupun Ferdy Sambo tetap bahwa ada pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua. Nah, kalau terjadi seperti itu, kenapa kok tidak lapor ke polisi? Padahal suaminya kan polisi. Mestinya kan lapor ke polisi, kemudian ditindaklanjuti dengan visum. Maka selesai sudah teman-teman, kasus ini akan terang benderang. Tetapi kalau hanya pengakuan dari Ferdy Sambo,
kemudian pengakuan Ibu PC yang katanya menjadi korban pelecehan seksual. Ya, tidak ada bukti di sini. Buktinya mana Bu PC kalau Anda itu dilecehkan? Sementara Anda tidak lapor polisi, tidak melakukan visum terkait pembantingan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Itu teman-teman, kalau kita melihat peristiwa yang ada di Magelang. Dan yang kita sesalkan teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh pihak ini teman-teman, Komnas HAM. Kenapa berani membuat rekomendasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh Ibu PC. Padahal teman-teman, Komnas HAM tidak mendapatkan atau tidak punya bukti terkait itu, tetapi dia berani merekomendasikan dari dokumen yang kemarin diberikan oleh pihak kepolisian. Jadi ada dokumen yang di dalamnya ada rekomendasi supaya menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada Ibu PC. Nah, itu teman-teman terkait peristiwa di Magelang berdasarkan versi dari Ibu PC, Ferdy Sambo maupun rekomendasi dari Komnas HAM. Pertanyaannya, apakah publik percaya dengan laporan yang dibuat Komnas HAM, atau apakah publik percaya dengan pengakuan yang disampaikan oleh Ibu PC maupun BAP yang telah dibuat oleh Ferdy Sambo? Nanti yang bisa membuktikan ada di pengadilan teman-teman, terkait pengakuan-pengakuan sepihak dari Ferdy Sambo, Ibu PC. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.